kegelapan. Saya rubah semuanya. Saya pakai taman tematik per 100 meter. Next. Ini foto kalau orang lihat nggak kayak di Indonesia. Nah ini di Bandung. Fotonya yang kiri saya ambil sendiri di hari Minggu pagi. Tipikal Minggu pagi kami sekarang begini, alhamdulillah. Jadi ada sebuah perubahan. Berikut. Nah ini yang istimewa. Kita merubah kolong jembatan jadi taman film. Jadi di Bandung orang miskin nonton film gratis, tidak harus ke bioskop karena nggak punya duit. Kita putarkan filmnya, kita pasang layarnya, kita bikin amphitheaternya, dan nyaman teduh karena ada kolong jembatan. Berikut. Nah orang-orang hebat ini yang mau saya bawa ke Silicon Valley atau plug and play-nya yang ke Bandung, vice versa. Tapi intinya saya mau mengkonek ini karena orang-orang pintar IT, nerd kayak begini tuh banyak luar biasa. Ya. Creative Center saya bikin, berikut. Nah ini yang mahal, yang saya lagi pusing Pak Konjen. Bandung itu Bu, terlalu populer tapi nggak punya public transport. Semua orang bawa mobil, jalannya kecil-kecil karena kota tua. Jadi saya bilang kita harus keluar, tapi ini butuh panjang. Saya mohon doanya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi saya mau bikin itu cable car keliling Bandung. Berikut. Skywalk, orang jalan di atas kayak New York High Line. Berikut. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Wali itu ide dari mana? Saya bilang ide saya itu 17 tahun saya keliling dunia, saya sekarang menjadi ide untuk kota Bandung. Jadi saya bilang traveling is investing. Jadi kalau saya traveling bersama staff saya, kami ini nggak jalan-jalan. Saya 30 acara, kita kerja, kita lihat, kita foto untuk menunjukkan dunia itu yang benar begini. Mari pulang kita bersemangat karena kita beri tanggung jawab merubah itu. Kebahagiaan kami berdua sebagai wali kota dan ibu wali kota hanya satu, melihat perubahan itu aja. Gajinya wali kota itu Bu, itu sama dengan gaji guru. Ya, jadi saya nggak mengejar salary atau ekonomi karena bukan itu. Sudah dicukupkan dari profesi sebelum. Tapi kebahagiaan SMS ibu-ibu tadi, terus ada ibu-ibu muda. Banyak SMS thank you note ke saya. Pak Wali makasih ya PKL-nya sudah bersih. Ini waktu saya bersihkan PKL nih. Gara-gara PKL-nya nggak ada, suami saya sekarang rajin nganter belanja. Artinya apa? Berarti kan dia romantis lagi Pak. Yang tadinya suaminya, ayo belanja mungkin, malas banyak PKL, sekarang tiba-tiba romantis lagi, belanja bareng, pulangnya bikin anak, anaknya jadi presiden, kan siapa tahu gitu ya. Dari satu kebaikan akan bermuara pada kebaikan. Hanya itu reward buat kami gitu. Tapi kalau ibu lihat politiknya, aduh ngeri. Orang yang menunggu saya jatuh, orang yang jahat, orang yang ngancam jiwa saya, orang yang menunggu saya terpeleset, banyak sekali. Jadi saya selalu berdoa tiap hari dikuatkan mental. Indonesia itu luar biasa. Tapi insya Allah ada reward. Ini bis baru di Bandung, saya desain sendiri. Kombinasi tramnya San Francisco dan double deckernya London. Kembali lagi, itu pengalaman hidup saya peras gitu. Waktu kita mau bikin bis wisata, kira-kira apa? Beli aja Pak yang udah jadi di warna-warna. Saya bilang nggak keren, Bandung harus beda. Saya bilang. Tapi kira-kira apa bentuknya saya pikirin. Saya ingat lagi memori saya di San Francisco, tram. Tapi tram kan pakai rel gitu. Tapi harus double decker kayak London, keren juga. Ini dikombinasi jadilah bandros. Nah, orang Bandung itu kulturnya, hobinya bikin singkatan Pak. Maka waktu saya bikin bis wisata bukan Touristic Bus City of Bandung, kepanjangan kan. Saya embarakan dan dapatnya bandros. Bandros itu nama makanan, tapi ini singkatan, artinya Bandung Tour on Bus gitu. Itu Bu ya, bandrosnya. Ya, Pak Wali, saya komunitas sepeda, keren saya bilang. Nama komunitas kamu apa? Namanya Matador. Wah, gagah kan? Ternyata singkatan juga Bu. Manggih tanjakan didorong. Matador gitu. Dia downhill, terima turun dan terima naik. Nah itu orang Bandung, ada leluconnya. Ada sebuah kampung ibu-ibu ya main band pakai topeng. Wah, centil lah gitu. Pak Wali, perkenalkan band kami namanya Rojalio.
Saya bilang, pasti singkatan, iya, rombongan janda liar. Jadi kami di Bandung itu sosialisasinya gitu. Ada guyon tapi akrab, ada semangat reformasi dan lain-lain. Karena waktu terbatas ya, saya harus ke airport. Masih banyak yang ingin saya sharing. Saya ingin tunjukkan satu video, 18 bulan saya mengubah manajemen kota dengan teknologi. Saya sebelum jadi wali kota ini senang teknologi. Jadi wali kota, saya gunakan teknologi itu untuk memanage kota, kira begitu logikanya. Saya punya follower Twitter 1 juta, Instagram 700.000, Facebook 600.000. Saya pakai untuk menginformasikan berita positif, Pak. Karena berita dari media mainstream, mohon maaf ya, itu kebanyakan itu negatif. Kebanyakan ya, bad news is good news. Kalau di saya, sosial media saya pakai good news is good news. Ya, itu saya lakukan. Silakan, Jun. Ini kantor saya, bangunan kolonial. Namanya Bandung Comment Center ya. Sebuah ruangan saya bisa mengakses data, saya bisa memanage birokrasi, saya bisa ngobrol dengan warga. Saya desain kayak Star Trek ya. Ini saya launching 3 bulan lalu. Lihat pesawat jam berapa? 10.30 kan? Dari sini ke airport berapa lama, Pak? 30 menit. Nah ini, jadi kalau ada proyek kami pantaunya dari ruangan, Pak. Tidak harus belusukan fisik ke semua proyek. Justru yang semua proyek melapor, kita lihat lapornya pakai video, pakai foto. Penyerapan anggaran Pak Konsul bisa kita monitor mingguan. Jadi kalau ada proyek macet, saya telepon, saya marahin, lancar lagi gitu ya. Jadi kayak penyakit Bu, jangan nunggu udah sakit baru kita kasih obat. Tapi lagi dia berproses, kita check up tiap minggu penyakitnya apa, kira-kira gitu. CCTV di mana-mana. Jadi kalau ada kegiatan, ada apa, kita posting di online. Jadi warga tahu ada kebakaran di sini, ada proyek di sana. Dia bisa atur rute ke kantor, berubah, ngikuti berita, bisa komplain online juga. Kita punya social media mapping. Jadi saya tahu di kecamatan mana orang lagi komplain apa. Ya, tanpa menunggu mereka lapor. Saya bisa cek polisi saya menaikkan pajak apakah positif di kecamatan ini, apakah negatif, saya bisa tahu untuk masuk. Nah inilah, jadi bulan April saya terpilih sebagai the chairman of Asia Africa Smart City Alliance. Jadi seluruh kota-kota Asia Afrika pas kemarin konferensi kita bersepakat, yuk kita maju bersama. Saya bilang forget competition, more collaboration, kita begitu. Nah ini panic button Bu. Jadi kalau di Bandung nanti nggak usah call 911, cukup press HP-nya aja. HP-nya layarnya di press 3 kali, nanti alarm bunyi di comment center, nanti GPS location-nya muncul, polisi kirim langsung dalam hitungan menit. Nah, itulah saya coba teknologi mengubah cara itu. Nah ini saya mau share ke seluruh dunia, bikinan anak Bandung. Silahkan pakai selama sistemnya siap, kira-kira begitu. Supaya tidak di-abuse, orang harus register dulu Pak Konjen nomor HP-nya ke kita. Ya. Jangan nanti pijit, polisi datang, enggak, saya lagi galau. Mahal bawa polisi ke kos-kosannya gitu. Jadi kita ada sistem itu, jadi kita tanda tangan kalau dia melanggar, kita hukum. Saya kira cukup sementara. Terakhir dari saya, mungkin mohon maaf tidak ada tanya jawab dulu ya Pak Konjen, karena waktu. Saya mau tunjukkan satu hal, video Teknopolis.
terakhir dari saya adalah begini, sambil kami membereskan kota lama ini, kami menyiapkan masa depan, Pak. Masa depannya itu adalah berbentuk kota. Saya punya mimpi ada sepenggal Silicon Valley di Indonesia. Saya siapkan kotanya, saya bangun infrastrukturnya. Bangsa Indonesia harus punya ini. Ini Indonesia negara besar tapi nggak punya kota berbasis inovasi. Malaysia udah punya, Singapura udah punya, Tiongkok sudah punya, kita tidak punya. Saya bilang Bandung harus punya. Makanya kita siapkan namanya Bandung Technopolis. Mohon izin bapak-bapak tolong promosikan ini. Kalau ada perusahaan Amerika mau buka di Indonesia, bisnisnya inovasi, teknologi, silahkan gunakan Bandung Technopolis. Beli tanahnya, bangun bangunannya, atau sewa bangunan yang udah ada, apapun. Karena dalam 15 tahun ekonomi Indonesia itu nomor 7 terbesar sedunia, 2030. Jadi kalau mereka tahu logika ini, mereka paham, dan saya ingin bawa ini ke West Coast biar jadi pintu kerjasama. Nah, anak-anak muda yang hebat-hebat begini tuh banyak, luar biasa. Jadi saya lagi membukakan pintu untuk mereka. Nah, ini kota tuanya. Kita akan bikin di antara Jatinangor dan kota tua, namanya Bandung Technopolis. Saya ajak teman-teman Amerika yang mendesainnya, Bu. Jadi kualitas desainnya udah world class. Sehingga kalau saya bahasakan ke bisnis Amerika, mereka udah bisa memahami. Jakarta Bandung akan dihubungkan oleh high speed train. Jadi nanti Jakarta Bandung pakai Shinkansen, ya. Itu hanya 30 menit. Ya. Yang paling senang dengan kereta api super cepat ini adalah mereka-mereka yang LDR, long distance relationship. Dulu 3 jam pacaran, sekarang cukup 30 menit kangen ketemu. Itu hadiah buat kalian. Nah ini Pak, ini kota masa depan kami siapkan di Bandung. Seperti di West Coast, seperti di Amerika, standar infrastruktur, standar pedestrian, standar teknologi, Indonesia harus bisa. Dan karena ini dunia saya sebelum jadi wali kota, saya kawal bahwa ini harus jadi. Dan ini hanya berhasil kalau Bapak Ibu dari West Coast bantu saya promosikan ini. Nanti materinya saya titip ke Pak Konjen, nanti brosurnya juga saya kirim. Kalau ketemu siapapun masih muda mau bikin usaha, bilang Indonesia big market, Indonesia world class engineer, silakan gunakan Bandung Technopolis, is a place to be. Ya itulah 18 bulan sampai. Terima kasih Pak Konjen atas waktunya. Saya mohon maaf dengan keterbatasan waktu, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bertemu lagi Bapak Ibu dengan rasa hormat. Tolong jangan dianggap siapa-siapa. Ini Ya. dari Bandung. Kalau saya yang nginep nanti juga tolong dibukakan pintu biar hemat ya. Tapi intinya itu, terima kasih.